Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Pasti semua luar biasa. Kita jawab ya. Luar biasa, fantastis, yes, 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 yeay. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat, pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Mungkin adik-adik kelas tengah bingung, loh kok bisa ya? Kak Dian yang ngajar. Nggak apa-apa ya, Kak Dian yang ngajar supaya adik-adik semakin kenal kakak-kakak di sekolah minggu. Nah, coba adik-adik perhatikan. Lihat udaranya enak ya hari ini. Udaranya segar, matahari bersinar. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Nah, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita sudah baik. Kita mau memuji dengan baik kepada Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, luar biasa Allah kita. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Coba bayangkan kalau satu hari saja matahari tidak bersinar, apa jadinya? Itulah kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Terima kasih untuk matahari, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat menikmatinya karena semua kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin ya. Semuanya siap memuji Tuhan? Pasti siap semuanya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan yang berolahraga. Nah, adik-adik tahu gak kalau Tuhan itu hadir di mana-mana? Dalam setiap keadaan apapun, Tuhan itu selalu hadir. Di kanan ada Tuhan, di kiri ada Tuhan, melihat ke atas ada Tuhan, melihat ke bawah ada Tuhan, di hati kita ada Tuhan, di sekolah ada Tuhan, di mana ada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita memuji Tuhan, ku daki-daki. Pakai gerakan ya, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang-terbang, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di
di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, makanya jangan takut. Kalau mau ke kamar mandi, aduh takut. Nanti di situ ada setan. Nggak ada, karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Jadi kita tidak boleh takut. Bilang aja dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita duduk yang baik, kita siapkan Alkitabnya, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Semua siap dengar cerita firman Tuhan? Pastinya semua siap. Selamat mendengarkan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Dian mau tanya nih. Siapa
siapa yang pernah pergi ke sebuah taman yang indah sekali? Main-main di sana, banyak permainannya. Wah, pasti adik-adik senang semuanya. Atau begini, misalnya nih ya, orang tua kita, mama atau papa janji bahwa hari Minggu ke depan atau hari libur kita akan pergi jalan-jalan. Wah, pasti adik-adik semua senang sekali karena mau jalan-jalan. Nah, adik-adik, demikian pula dengan Yakub. Yakub memegang janji Allah bahwa Allah berjanji ia akan pulang ke negerinya di tanah Kanaan. Ia akan kembali kepada ayahnya. Hanya kapan akan terjadi, Yakub belum diberitahu. Tapi Yakub tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Ia sangat merindukan hari itu tiba. Ia telah melewati masa-masa yang sulit di rumah Bapak Laban. Tetapi melalui semuanya itu, Tuhan tetap memperhatikannya. Tuhan mengetahui bahwa Laban telah memperlakukan Yakub dengan tidak adil. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang akan memberkati Yakub. Ingat adik-adik, bagaimana cara Tuhan memberkati Yakub? Nah, adik-adik, ketika Laban melihat Yakub menjadi sangat kaya, ia menjadi tidak senang. Ia mulai memperlakukan Yakub dengan cara yang berbeda. Walaupun demikian, ia tidak membiarkan Yakub pergi karena ia merasa Tuhan juga telah memberkatinya melalui Yakub. Coba adik-adik perhatikan ekspresinya muka Laban. Apa yang dilakukan dengan tangannya? Ya, dia memegang Yakub. Ia tidak menginginkan Yakub pergi. Sekarang lihatlah muka dan tangan Yakub. Bagaimana ekspresi wajah Yakub? Yakub berdoa pada Tuhan dan mengingat janji Tuhan padanya. Ia menantikan pertolongan Tuhan. Suatu hari adik-adik, Tuhan berbicara kepada Yakub, "Pulanglah kepada keluargamu di negeri Kanaan, dan aku akan menyertai engkau." Betapa indahnya! Inilah pesan yang dinanti-nantikan Yakub. Pesan ini bukan berasal dari ibunya, melainkan langsung dari Tuhan. Apakah Laban mengizinkan keluarga Yakub pulang? Bagaimana menurut kalian? Diizinkan atau tidak? Iya, Yakub yakin bahwa Laban pasti tidak mau. Jadi bagaimana ia akan lari begitu saja? Tetapi apakah Lea dan Rahel mau mengikutinya? Atau apakah mereka lebih memilih tinggal bersama ayah mereka? Cara yang terbaik adalah berbicara terlebih dahulu dengan mereka. Pada waktu itu, Yakub tengah mengembalakan ternak-ternaknya. Ia mengutus seorang untuk menyampaikan pesan kepada Lea dan Rahel. "Keluarlah dari ladang, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kusampaikan kepada kalian." Pada waktu mereka tiba, Yakub berkata kepada mereka, "Tuhan telah berfirman kepadaku untuk kembali ke kampung halamanku. Marilah kita meninggalkan tempat ini dengan diam-diam. Ketika Laban sedang tidak di rumah, jika tidak menggunakan cara ini, maka kita tidak akan dapat pergi selama-lamanya. Kami akan pergi bersama-sama denganmu." Mereka sangat setuju. "Kami tidak ingin tinggal bersama ayah kami. Dia tidak memperlakukan kami dengan baik. Ia melakukan segalanya hanya untuk dirinya. Ia tidak memberikan apa-apa kepada kami dan anak-anak kami." Pada suatu hari, Laban pergi jauh dari rumahnya
untuk menggunting bulu domba. Ia baru akan pulang kembali setelah 3 hari. Ini merupakan waktu yang tepat untuk berkemas dan pergi. Lea dan Rahel beserta kedua pelayan perempuan mereka mengemas hampir semua barang. Yakub dan pekerja-pekerjanya beserta anak sulungnya memimpin barisan ternak. Unta-unta sangat berguna pada waktu itu. Mereka dapat membawa barang-barang yang berat dan juga dapat ditunggangi. Yakub menaruh semua barangnya di atas pundak unta, lalu ia mengangkat Lea naik ke atas unta. Yakub tidak mengetahui apa yang dibuat Rahel. Kalau ia tahu, pasti tidak akan mengizinkan. Rahel membawa berhala-berhala milik ayahnya karena Allah yang hidup melindungi mereka. Sesudah 3 hari, Laban kembali dari padang. Di mana Yakub? Di mana Lea? Di mana Rahel? Di mana cucu-cucuku? Kemana mereka semua? Teriak Laban. Mereka telah pergi ke Kanaan 3 hari yang lalu, jawab seorang hamba. Bukan main marahnya Laban. Ia mengumpulkan beberapa dari sanak saudara dan berangkat mengejar Yakub. Yakub membawa banyak sekali harta benda, juga ada wanita-wanita dan anak-anak. Dia belum tentu jauh sekarang, pikirnya. Dia benar. 7 hari kemudian ia telah mencapai daerah perbukitan dan melihat tenda Yakub dari kejauhan. Aku dan anak buahku akan menginap di sini malam ini, pikirnya. Lalu esok hari aku akan menangkap mereka semua. Lihat saja. Tetapi pada malam itu Tuhan berbicara kepada Laban dalam sebuah mimpi. Berhati-hatilah. Jangan sekali-sekali engkau mengancam Yakub dengan sepatah kata pun. Pada keesokan harinya Laban pergi ke tempat di mana Yakub berkemah. Ia langsung bertanya, "Mengapa engkau pergi diam-diam tanpa minta diri? Seandainya engkau minta diri, pastilah saya melepaskan pergi dengan senang diiringi nyanyian musik rebana dan kecapi. Engkau tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk mencium anak cucu saya sebagai perpisahan. Saya pergi tanpa minta diri karena saya takut paman tidak mengizinkan kami untuk pergi." Yakub menjawab dengan jujur, "Ya, saya tahu engkau berbuat hal itu karena engkau rindu pulang. Tetapi mengapa engkau mencuri patung dewa-dewa yang melindungi rumah tangga saya?" tanya Laban. "Saya sama sekali tidak tahu akan patung itu. Saya bukan seorang pencuri. Periksalah seluruh barang kami dan ambillah apa yang menjadi kepunyaanmu," jawab Yakub dengan marah. Pertama-tama Laban di dalam tenda Yakub untuk mencari patung dewanya. Lalu ia memasuki tenda Lea. Sementara itu Rahel mempunyai banyak waktu untuk menyembunyikan dewa itu di bawah pelana unta yang ditungganginya, sehingga patung itu tidak ditemukan oleh Laban. "Sudah saya katakan kalau kami tidak mencuri patung itu," sahut Yakub. "Engkau telah menggeledah seluruh tenda kami, dan apa yang didapat? Tidak ada. Kejahatan apa yang telah saya lakukan sehingga paman mengejar saya? Sudah 20 tahun saya bekerja pada paman. Selama waktu itu paman telah banyak menarik keuntungan dari saya." Laban malu sekali mendengar kata-kata Yakub. Ia rindu supaya mereka berpisah dengan baik dan aman. Karena rasa takut akan Tuhan telah menyelimuti hatinya. Karena itu ia mengusulkan, "Marilah kita membuat perjanjian dan menyusun batu-batu sebagai tanda perjanjian itu." Semua sekarang menjadi sibuk, namun senang. Kemudian banyak batu lain dicari sampai menjadi timbunan besar. Tidak terdengar lagi kata-kata yang kasar. Malam harinya mereka berkumpul di sekitar tugu batu tersebut. Yakub mengundang mereka dan menghidangkan sajian makanan yang nikmat.
Mereka berpesta, bernyanyi, dan menari. Timbunan batu itu menjadi peringatan kepada mereka semua supaya tidak melakukan kejahatan satu dengan yang lain. Baru pada hari berikutnya Laban mencium anak-anaknya Lea dan Ribka, ia mencium cucu-cucunya, dan kemudian Laban kembali ke Haran. Sedangkan Yakub sekeluarga meneruskan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Adik-adik, itulah hebatnya Allah kita. Ketika Dia berjanji, Dia akan selalu menepati janjinya. Nah, apa yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Sama seperti janji Tuhan kepada Yakub. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yakub ke tanah Kanaan, dan Tuhan menepati janjinya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Kita buka Kejadian 28 ayat 15b. Yuk sama-sama dibuka. Kejadian 28 ayat 15b. Kita baca sama-sama dulu ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sekali lagi ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Karena akunya Tuhan, gerakannya ke atas. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang aku janjikan kepadamu. Ya, ulang ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Oke, siap dihafalkan ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sungguh baik. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus melimpahkan kasih karunia-Mu atas kami. Terima kasih kami masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kelas tengah yang mengikuti ibadah. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang selalu setia melayani anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya, masa depan anak-anak, orang tua mereka ke dalam tangan-Mu karena Tuhan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.